siapkan alat tulis, buku di atas meja semua. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru minta Vino Kangge pimpin kita. Marilah kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki dalam nama Bapa. Silakan duduk. Kelas hari ini ada satu yang tidak hadir. Siapa itu? Edo. Keterangannya apa ini? Tanpa keterangan apa ya? Oke. Jadi hari ini kita masih mempelajari materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi kabel-kabel ini namanya LCD. Ya, ada kabel power ini, ya, dicolokkan ke arus listrik, terus dimasukkan ke sini. Ya. Terus ini kabel dari sini masukkan ke laptop. Ya, silakan. Sini, ya. Oke, bagaimana dia? Sudah ada tampilan dong? Memacu kamu untuk berpikir. Kira-kira mengapa? Mengapa peserta didik masa kini belum mampu meneladani sikap para tokoh pendiri negara? Silakan dijawab. Siapa yang bisa angkat tangan? Pak, Oke, silakan. para peserta didik masa kini belum mampu meneladani sikap para tokoh pendiri negara karena mereka itu kurang membaca, menonton video atau pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai para tokoh negara. Sekian dan Sangat penting untuk melatih, karena minggu lalu itu Pak Guru ingat itu ada anak-anak yang ketika dipercayakan untuk mempresentasikan hasil bacaan, dia bacanya belum lancar. Ada tuh? Ya. Ada. Jadi sekarang waktunya dari pembelajaran di PPKN itu waktunya baca buku halaman 19 sampai dengan 23. Silakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Silakan pimpin teman-teman untuk berdiri. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beribadah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Perlu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Kalau pertama, tujuan pembelajaran 1. Melalui model based learning. Dengan bantuan PPT dan video dengan materi nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup siswa kelas 8 semester lanjut SMP Negeri 2 ASWSA dan dukungan dan cara mengatasi pelanggaran nilai-nilai Pancasila terkait keteladanan dari para tokoh pendiri negara. Oke, bagus. Yang kedua, Pak Guru minta suara dari laki-laki. Ini paling belakang. Tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi, 2. Melalui model problem based learning dengan bantuan PPT dan video dengan materi nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Siswa kelas 8 semester ganjil SMP Negeri 2 ASESA mampu menyajikan di depan kelas hasil analisis untuk ditanggapi oleh kelompok lain dengan baik. oke, bagus. Silakan duduk. Jadi
dalam model pembelajaran based learning, siswa kalian dikasih masalah, lalu masalah itu dicari penyebabnya apa, mengapa itu bisa terjadi, lalu silakan dianalisis sendiri bagaimana cara menyelesaikan dan seterusnya. Ya. Jadi pertama orientasi pada masalah. Jadi ada 5 masalah yang hari ini akan kalian nonton di dalam video. Dari 5 itu silakan jawab pertanyaan sebentar. Jadi sila pertama ya. Kerusakan pada kaca jendela setelah dilempar batu oleh orang tidak dikenal pada Sabtu dini hari kemarin. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut dan aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat di area gereja. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Beberapa kegiatan termasuk pembunuhan terhadap Oke, setelah mengamati video, masing-masing kelompok sesuai dengan pertanyaan ini, ya. Nanti pertanyaan itu ada pada LKPD ini. Ayo, bantu teman. Di situ sudah ada format nama-nama kelompok, silakan diisi. Ya, semuanya ke sini ya. Oke, mulai. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Sekarang saya dan teman-teman saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nilai-nilai dari para tokoh pendiri negara. Oleh sebab itu, video yang ditonton melanggar nilai Pancasila kedua, yaitu pembulian atau kekerasan. Pada zaman sekarang, orang-orang kurang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Nomor 2. Mengapa peristiwa dalam video tadi bisa terjadi? Jawaban, karena sang pelaku tidak memiliki nilai kemanusiaan yang bisa ia terapkan, sehingga ia melakukan hal sefatal itu, yaitu pembulian secara kekerasan terhadap. Sekian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi saya bukan bertanya, melainkan saya memberi tanggapan. Jadi tanggapan saya tentang kelompok 2 ini sangat bagus presentasinya, yaitu dari cara jawabnya sampai terperinci ke peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Oke, silakan dimulai waktu yang kesempatan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ini juga ada hal sepele yang berkaitan dengan agama, yang menjelekkan nama agama, yang membuat orang tersebut tersinggung. Nomor 3, bagaimana cara mengatasinya? Orang yang memecahkan kaca jendela gereja akan mendapatkan hukuman. Orang yang bersangkutan harus mempunyai rasa untuk meminta maaf kepada masyarakat di paroki tersebut. Nomor 4, apa yang akan kalian lakukan untuk menghindari hal-hal seperti dalam video tadi? Tidak boleh berteman dengan orang yang kurang baik. Tidak menjelekkan nama agama yang satu dengan Kita tuh bertanggapan tuh yang harus baik. Tidak boleh kita juga menjelekkan nama agama dia. Kalau kita juga menjelekkan nama agama dia, takutnya dia juga tuh membuat macam tuh gereja kita tuh. Saling berkomunikasi tapi levelnya sudah lebih tinggi. Berkomunikasi dengan berpikir tingkat yang lebih tinggi. Ya. Jadi sudah bisa menganalisa
Kira-kira ini penyebabnya apa? Supaya jangan terjadi seperti video pertama pelemparan gereja itu, seperti apa harusnya? Oh, seperti tindakan itu tidak boleh menjelekan nama agama lain. Atau kalau ada agama lain yang menjelekan kita, kita slow respon. Tahu slow respon? Santai saja. Itu dia sebelah panas, kita dingin. Aman, tidak akan terjadi masalah-masalah yang ada. Ya. Untuk presentasi kalian hari ini sudah tentunya lebih bagus daripada minggu lalu. Kita tepuk tangan dulu. Setiap sila. Jadi tidak perlu kamu, siapa yang bisa, kalian sudah presentasi semua. Jadi Pak Guru minta satu orang yang bisa untuk menyimpulkan dan membuat kesimpulan dari hasil presentasi 5 kelompok tadi. Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, angkat tangan. Berdiri saya supaya lebih bisa didengarkan oleh teman-teman lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan saya dari video 1 hingga video akhir tadi, yaitu menurut saya, kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang harus lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah dibariskan oleh para leluhur. Kita juga harus tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kembali ke tempat masing-masing, siapkan kertas kecil untuk menjawab 5 soal. Nah, soal pilihan ganda. Jadi Pak Guru kasih waktu, satu soal itu 2 menit. Silakan jawab, lalu kumpul, dan setelah itu baru kita pulang. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Nomor 3. Sekarang masuk ke nomor 3. Oke. Nomor 4 dan 5. 1 menit lagi. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke. Jadi Pak Guru mencatat kalian sudah menguasai pembelajaran hari ini dengan baik. Ini nilai 80 atau 100. Ya, yakin? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau bertanya, refleksi pembelajaran kita ya, bagaimana tanggapan dari anak-anak tentang pembelajaran kita, atau apa yang manfaatnya hari ini, lalu apa lagi yang harus kita rubah atau Pak Guru kembangkan supaya bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih bagus lagi di pertemuan berikutnya. Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Ayo. Ya, silakan. refleksi pembelajaran hari ini, yaitu perasaan saya sendiri itu merasa senang dapat mempelajari nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai itu perlu dengan pengorbanan, yaitu dengan cara menerapkan sehingga kami semua dapat menjadi pedoman yang lebih baik, tidak menjadi pembangkang atau melawan untuk memajukan bangsa Indonesia. Kita memberitahu berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu.